Halo semua, untuk pertama kalinya kita di channel ini, channel Bahas Hukum. Kenapa harus bahas hukum? Kebanyakan dari kita mengatakan hukum itu ribet, hukum itu sulit, hukum itu hanya untuk orang pintar, hukum itu untuk pengacara. Tapi kenyataannya hidup kita sehari-hari itu dikepung dengan masalah hukum. Kalau kamu pernah berpikir bahwa hukum itu ribet, kamu nggak sendirian. Saya juga dulu seperti itu. Saya pikir hukum itu bukan buat saya. Itu urusan para orang-orang yang setiap hari berurusan dengan kasus-kasus, berurusan dengan hal-hal yang ribet. Dan kita cenderung menghindari masalah hukum, hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Padahal sadar atau tidak, setiap hari kehidupan kita itu selalu berurusan dengan hukum. Nah sekarang hukum itu apa sih? Kita selalu setiap hari melihat tayangan di televisi, membaca berita di lini masa online, media sosmed kita, itu selalu ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Kalau hukum didefinisikan dengan bahasa yang rumit, melalui buku-buku yang tebal, itu pasti bikin ngantuk. Tapi singkatnya, agar hukum itu bisa menjadi bahasa tongkrongannya ya, hukum itu adalah aturan main hidup bareng. Sesederhana itu. Contohnya ketika kita lagi main futsal, itu harus ada wasitnya, ada aturan mainnya. Karena kalau tidak, akan ribut. Akan terjadi adu otot nanti di lapangan ya. Dan tentu saja, untuk alasan itulah kemudian hukum diciptakan. Jadi seperti itu. Atau sehari-hari kita jalan di persimpangan, kita melihat ada lampu merah, kenapa kita berhenti di lampu merah? Bukan karena kita sadar atau tidak, tapi itu cara kita, hukum mengatur kita, aturan main hidup bareng. Jadi lampu merah memastikan kita berhenti, lampu hijau orang berjalan. Karena jika semua orang mau jalan, yang terjadi macet, yang terjadi tabrakan, resikonya bukan hanya kendaraan yang rusak, mungkin bisa juga nyawa melayang. Jadi jika kamu merasa bahwa kamu tidak perlu belajar hukum, kamu salah besar. Karena setiap hari, semua aspek kehidupan kita dikepung oleh hukum. Dan untuk alasan itulah channel ini dibuat. Channel Bahas Hukum, di mana kita berusaha untuk menyajikan isu-isu seputar hukum dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita udah tahu hukum itu apa dalam bahasa tongkrongan yang paling bisa kita semua mengerti. Jadi, singkatnya hukum itu adalah aturan hidup, itu aturan main hidup bareng. Hukum itu diciptakan karena ada saya dan ada orang lain. Hukum tidak diperlukan ketika hanya ada kita sendirian. Misalnya ketika kita sendirian dalam kamar, di sana nggak ada hukum. Kita mau, mohon maaf, nggak pakai baju, kita mau salto-salto dalam kamar, kita nggak ada orang lain yang terganggu dengan itu, monggo saja. Hukum baru ada ketika ada orang lain yang hidup bareng bersama kita. Karena semua orang ingin mencapai tujuan hidupnya masing-masing, dan untuk itulah kenapa harus ada aturan main yang memastikan orang-orang ini tidak saling bertabrakan dalam mencapai tujuan hidupnya. Seperti lampu merah, lampu hijau, di mana terkadang kita harus jalan, kapan kita harus berhenti untuk memastikan semua orang bisa tiba di tujuannya dengan selamat. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa hukum itu aturan main hidup bareng. Lalu bagaimana? Hukum itu seluas apa sih? Aspek hukum itu seperti apa? Yang kita tangkap sehari-hari, hukum itu adalah ketika ada orang datang, ada orang yang tampil di media berpakaian orange, ada polisi, ada maling ketangkep. Sebenarnya hukum tidak sesempit itu. Hukum itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita, dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Hukum itu mengatur sejak kita lahir sampai kita mati bahkan. Atau bahkan sebelum kita lahir pun hukum sudah mengatur itu jika kepentingan menghendaki. Misalnya berhubungan dengan hak warisan, hak untuk mendapatkan pengakuan anak. Ada banyak sekali aspek hukum. Negara ini juga diatur oleh sebuah hukum yang kita sebut sebagai hukum tata negara. Hukum tata negara ini bekerja untuk memastikan bahwa sebuah negara memiliki badan-badan atau lembaga-lembaga untuk mengatur pencapaian tujuan dari dibentuknya suatu negara. Ada juga hukum internasional, hukum yang mengatur tentang hubungan antar negara, negara yang berada dalam hubungan antar negara, atau kita sebutnya hubungan transnasional. Selain itu ada juga yang namanya hukum perdata. Nah, hukum perdata ini luas sekali, mulai dari pernikahan, warisan, perjanjian, kontrak, hubungan antara orang dengan orang, itu diatur oleh hukum perdata. Ada juga yang disebut dengan hukum administrasi negara, hukum bisnis, hukum luar angkasa, hukum perang bahkan. Jadi aspek hukum itu tidak sekedar urusannya dengan polisi, penjara, pengacara, hakim, jaksa.
aspek hukum itu luas banget. Teman-teman, tapi jangan khawatir, di channel ini kita akan bahas hukum dengan cara yang paling sederhana, dengan cara yang paling bisa dimengerti oleh semua orang. Karena tujuan hukum itu diciptakan untuk kita semua. Jadi selama kamu punya KTP, punya HP, punya medsos, maka kamu fix, kamu harus tahu hukum. Jadi kenapa sih kita malas, bahkan kita takut untuk belajar hukum? Ya karena selama ini hukum dijelaskan dengan bahasa ini, bahasa alien, bahasa yang tidak manusiawi, bahasa buku-buku tebal yang kita bacanya sebentar aja udah ngantuk, kita dengarnya sebentar aja udah ngantuk. Pakai pasal sekian, ayat sekian, undang-undang ini, junto itu, mens rea, unsur-unsur delik. Semua istilah-istilah yang teknis ini jelas membuat hukum menjadi terlalu diawang-awang. Seolah-olah hukum itu hanya milik mereka yang berkecimpung di dunia hukum. Padahal sejatinya hukum diciptakan untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk semua lapisan masyarakat, untuk semua tingkat pendidikan tanpa kecuali, bahkan mereka yang buta huruf sekalipun. Untuk alasan itulah channel ini dibuat dengan semangat bahwa kita bahas hukum dengan bahasa tongkrongan untuk membahas isu-isu viral, kasus-kasus nyata kita sehari-hari, contoh-contoh kasus apapun yang bisa kita sama-sama didiskusikan untuk membuat channel ini bermanfaat bagi semua orang. Dengan semua itu jelaslah bahwa hukum bukan hanya buat mereka yang pintar, hukum buat semua orang. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan hal penting bahwa tidak memahami hukum tidak merugikan siapa-siapa. Negara tidak rugi kalau kamu tidak paham hukum. Temanmu juga nggak rugi kalau kamu nggak mengerti. Tapi yang rugi diri kamu sendiri. Jadi kenapa penting untuk bisa memahami hukum, kenapa harus untuk bisa melek hukum, karena itu berguna untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Itu dari saya, semoga kedepannya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. See you on next video.